sangat menarik sekali, Shena. Berarti apa yang tadi dikatakan bahwa kita betul-betul pure, kita tidak mengandalkan dana yang begitu fantastis dari A sampai Z. Betul. Jadi kembali kepada kekuatan kerohanian kita, Kerohanian kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Apa yang dikatakan oleh Allah dalam salah satu surah Al-Quran yang ujungnya itu innama amruhu idza arada syai'an ayaqula lahu kun fayakun. Berarti ini sangat luar biasa. LPKK mengandalkan innama amruhu idza. Innama amruhu. Masya Allah, luar biasa. Betul. Nah ini saya sangat-sangat bahagia sekali, ya. Jujur bahwa saya baru mendengar apa sih yang dilakukan LPKK ini. Nah, satu lagi yang ingin saya tanyakan, apa bedanya LPKK dengan Mu'alim Center ini? Nih, tadi ada dua betul. Pembeda kan ya? Betul. Nah ini coba mohon izin supaya kami bisa mengekspor kepada teman-teman pimpinan pondok-pondok pesantren yang ada di wilayah Jawa Barat. Terima kasih. Ini saya yang paling bersyukur karena Allah mentakdirkan tangan dan kepala saya diberikan kesempatan untuk hidup mulia bersama Al-Quran. Sehingga dari mulai awal melangkah, saya bertemu dengan Syekhuna Ki Sukron Makmun. Beliau Ketua Dewan Penasehat. Beliau ini kop surat judulnya Gerakan Nasional. Kemudian pada saat itu kami mulai dideklarasikan di Masjid Agung Syekh Kuro. Karena organisasi ini harus patuh dan taat terhadap ketentuan pemerintah, maka yang namanya organisasi itu harus memiliki anggaran dasar, memiliki bendera, memiliki mares, himne, dan lain sebagainya. Saya sendiri ketika orang menyatakan ajib, saya lebih bersyukur karena seorang mahbub soleh bisa membuatkan anggaran dasar semampu saya. Saya bukan orang praktisi di organisasi atau di partai dan lain sebagainya, tetapi karena saya hidup di lingkungan warga Nahdiyin dan saya digembleng oleh para tokoh-tokoh besar NU, mungkin itu yang menjadi motivasi atau alasan kok seperti spontan begitu. Saya mempelajari anggaran dasar Nahdlatul Ulama. Oh, ini seperti ini, sehingga perbedaannya di mana saya pisahkan. NU sebagai satu ormas yang terbesar di Indonesia, apapun ceritanya, masing-masing punya kelebihan dan kekurangan. Kemudian saya mengambil sisi gerakannya. Nahdlatul Ulama, gerakan para ulama. Saya mempelajari dalam anggaran dasar NU ini letak gerakannya di mana. Saya pelajari tahun 88 saya pernah ditunjuk oleh orang tua sebagai ketua MWC. Karena saya tidak aktif di NU, akhirnya ya saya nonaktif begitu aja. Tapi yang menggembleng saya pada saat itu di Cirebon, saya bertemu Almarhumullah Ki Abdullah Abbas. Pada saat pendirian LKKNU yang paling mengesankan, saya bertemu dengan Almarhumullah Ki Ilyas Ruhyat. Masya Allah, bahasanya santun tapi tajam. Ketika masyarakat muslim di Indonesia mengharamkan vasektomi, tubektomi, KB haram dan lain sebagainya, yang bisa menyelesaikan adalah Almarhumullah Ki Ilyas Ruhyat dengan bahasanya yang santun. Dari situ kemudian saya tulis LPKK ini dari awal berdiri 2021 sampai sekarang gak punya apa-apa kecuali komputer tahun 2013 yang ada di rumah saya. Sehingga ketika LPKK terbangun di 32 provinsi, ini ketum punya uang berapa ratus juta bisa terbentuk. Nah, saya bilang modalnya cuma kuota. Kadang-kadang kuota saya dikirim sama Bu Hera kalau kehabisan kuota, hanya membangun kebersamaan. Nah, untuk itu anggaran dasar alhamdulillah terselesaikan.
himne LP Kiki. Saya bukan seorang musisi, tapi himne itu rasanya indah didengar. Ada lagi Maras Kakiku, modalnya cuman batu bulat. Di belakang rumah ada apa namanya saung, saya ketuk-ketuk, gak pakai tulis, gak pakai apa, tapi saya rekam pakai handphone. Saya jadi 30 menit. Kalau itu mengandalkan kecerdasan Mahbub Soleh bukan musisi. Mahbub Soleh kuliah aja gak selesai, tidak punya pengalaman. Sehingga saya meyakini bahwa saya bersyukur beginilah ketika Allah ingin memuliakan seseorang bersama Al-Quran. Nah, untuk itu, bahwa pertanyaan tadi, apa bedanya LP Kiki dengan Mu'alim Center? Dalam anggaran dasar, saya mengadopsi dari Nahdlatul Ulama. Ada 2 banom yang akan dibentuk. Pertama, Mu'alim Center. Mu'alim Center ini saat ini di dalam anggaran dasar adalah merupakan bagian struktural. Ada departemen Diklat, departemen Kominfo, departemen pemberdayaan santri dan mahasiswa, kemudian departemen Mu'alim Al-Quran, kemudian ada Mu'alim Center. Saat ini posisinya di situ, tetapi saat ini kita dorong agar Mu'alim Center ini 1 tahun kemudian bisa mandiri sebagai banom dari LP Kiki. Itu udah dilakukan apa belum? Dalam anggaran dasar itu sudah tercantum. Iya, sudah tercantum, dan kita akan menggiring Mu'alim Center ini yang fungsinya pertama, Mu'alim Center ini syaratnya harus praktisi Mu'alim Al-Quran. Karena mengajarkan Al-Quran harus mu'alim. Ketika yang mengajarkan bukan mu'alim, maka pembelajarannya akan banyak kesalahan dalam mengajarkan Al-Quran. Murni, mutlak, tidak bisa ditawar-tawar. Mu'alim Center harus dari komponen para praktisi pembelajaran Al-Quran. Adapun LP Kiki, saya terinspirasi, ada satu masih saya teringat sekali pada saat itu, Kiai Haji Abdullah Abbas Al-Maghfurlah dari Buntet Pesantren, ketika saya menjadi direktur LPPTK BKP RMI di Cirebon, kami menggerakkan TKA TPA. Kemudian beliau menyampaikan satu hal yang sangat luar biasa, bahwa Rasulullah sempat berdoa, Allahumma a'izzal Islam bi umarain. Ya Allah, muliakan agama ini oleh 2 Umar, yang mana 2 Umar ini preman semuanya. Sehingga saya menarik kesimpulan bahwa pengurus LP Kiki itu tidak harus praktisi. Siapapun yang mampu menggerakkan tanpa kecuali, telunjuknya bisa menggerakkan. Ketika Umar bin Affan masuk ke satu daerah, telunjuknya ngangkat, masyarakat langsung, dia berjuang memuliakan agama cuma dengan telunjuknya. Apa bedanya ketika ada seorang tokoh yang dianggap preman, tapi dia bisa menggerakkan? Maka dalam anggaran dasar, siapapun boleh menjadi pengurus LP Kiki. Catatannya 1, mampu dan mau menggerakkan. Tapi kalau Mu'alim Center, mutlak harus praktisi pembelajaran. Saya ingat bahasan dari sejarah riwayat bahwa yang terpenting bisa menggerakkan. Yang terpenting bisa menggerakkan. Nah, ini ketika saya ingat sejarah ke belakang, yang tadi dikatakan bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau ini adalah orang yang paling membenci Al-Quran. Betul. Tetapi kenapa ketika di ujung hayat dia kembali ke pangkuan nilai Robi, justru sebaliknya beliau bisa terakhir dia bisa bersanding di salah satu wadah, atau bisa wadah ya, makbaroh ya, tempatnya itu sampai dimuliakan di samping di Rasulullah. samping baginda Rasul. Itu awal cerita kan dari Al-Quran. Betul. Inilah saya sangat
terinspirasi sekali. Saya mohon maaf, saya memotong. Lanjutkan. Ini saya